Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu nusalli ala rasulil karim amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan membaca kitab Kasyifatus Sajah, bab yang menjelaskan tentang puasa. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan membaca fasal fi syurutis sihhatis shaum, di dalam syarat-syarat sahnya puasa. Jadi pada fasal ini akan dijelaskan tentang syarat-syarat sahnya puasa. Syartu sihhatihi ay as-shaumi, adapun syarat sahnya puasa, sawa'un kana fardun aw naflan, sama saja apakah puasanya itu fardu atau sunnah. Syarat sahnya puasa itu arba'atu asya'a, ada 4 perkara. Jadi syarat sah puasa, baik itu puasanya itu sunnah ataupun fardu, syarat-syarat sahnya puasa itu ada 4. Ahaduha, yang pertama adalah Islam. Ai fil hal. Yang dimaksud dengan fil hal di sini adalah fi halatis shaum, ketika melakukan puasa. Fala yasihu, maka tidak sah, min kafirin asliyin, maka puasa tidak sah dari kafir asli. Wala murtadin, dan juga puasa tidak sah dari orang yang murtad. Jadi orang kafir asli dan orang murtad, ketika dia melakukan puasa, maka puasanya itu tidak sah. Wathaniha, dan yang kedua adalah aklun. Syarat yang kedua adalah akal, berakal. Ai tamyizun, maksudnya adalah tamyiz. Tamyiz ini adalah anak yang sudah bisa makan sendiri, sudah bisa minum sendiri, sudah bisa istinja sendiri, dan ketika dia diajak komunikasi, dia sudah nyambung. Nah, anak yang sudah mencapai usia tamyiz, kurang lebih 7 tahun, ini ketika dia melakukan puasa, maka sah puasanya. Akan tapi pun demikian, puasa tidak wajib atasnya. Fayakhruju, maka keluar, bihi, dengan batasan aklun tadi, dengan batasan berakal tadi, keluar dengan batasan berakal al-jununu, orang gila, wa nahwuhu, dan semisalnya, wasobiyu, dan anak kecil. Kenapa? Karena la tamyiza indahu, karena anak kecil itu tidak ada sifat tamyiz indahu pada dirinya. Jadi anak kecil yang belum mencapai usia tamyiz, ketika dia melakukan puasa, ini puasanya ini tidak sah. Akan tapi untuk melatih puasa, anak kecil tadi boleh dilatih berpuasa secara bertahap. Itu tidak masalah. Walaisal muradu bihi, dan bukanlah yang dimaksud bihi dengan berakal itu adalah al-aqlu tabi'iyu, akal secara tabi'i. Tabi'i maksudnya adalah akal secara alami. Li'annahu la yakhruju bihi hina idzin as-sabiyyu, karena tidak keluar bihi dengan akal tabi'i tadi, hina idzin, ketika itu, as-sabiyyu, anak kecil. Jadi yang dimaksud dengan batasan berakal itu bukan akal secara tabi'i, karena anak kecil itu memiliki akal secara tabi'i, akal alami. Akan tapi yang dimaksud berakal di sini adalah akal yang sudah bisa membedakan mana yang bahaya, mana yang manfaat, bisa untuk digunakan makan sendiri, minum sendiri, istinja sendiri, dan yang lain-lainnya. Jadi yang dimaksud berakal tadi
adalah bukan akal tabi'i, tapi yang dimaksud adalah akal yang memiliki sifat tamyiz. Jadi anak yang sudah mencapai usia tamyiz itu ketika dia melakukan puasa, maka sahlah puasanya. Kemudian wathalithuha, dan yang ketiga, syarat yang ketiga adalah naqaun min nahwi haidin, yaitu suci dari seumpama haid. Kanifasin, seperti nifas, wa wiladatin, dan seperti wiladah, melahirkan. Walau li alaqatin, meskipun melahirkannya tadi itu li alaqatin, segumpal darah, au mudghatin, atau segumpal daging. Wa illam taradaman, meskipun wanita tadi tidak melihat darah. Jadi wanita yang sedang berpuasa, kok ketika itu dia keluar darah haid atau nifas atau dia melahirkan, maka batallah puasanya. Meskipun yang dilahirkan tadi adalah segumpal darah atau segumpal daging, artinya dia keguguran, tetap hal itu membatalkan puasa. Wa yahrumu, dan haram, alal haid, atas wanita yang haid, wan nufasa, dan nifas, apa yang diharamkan, al imsaku, menahan diri dari makan, minum, dan segala yang membatalkan puasa, biniyati shaum, menahan dirinya tadi, enggak makan, enggak minum tadi dengan niat puasa. Jadi kalau wanita yang sedang haid atau nifas, dia tidak makan, dia tidak minum dengan niat puasa, itu hukumnya adalah haram, tidak diperkenankan. Wa illah, dan jika dia menahan diri dari makan dan minum, enggak makan, enggak minum dengan tanpa niat puasa, jadi dia tidak makan dan minum itu bukan karena niat berpuasa, maka fala yajibu, maka tidak wajib ta'ati mufathirin, yaitu melakukan perkara yang membatalkan puasa. Wakadha, begitu juga nahwul idi, seumpama hari raya. Artinya ketika hari raya seorang tadi itu tidak makan dan tidak minum dengan niat puasa, maka haram hukumnya, tidak boleh. Karena ketika hari raya itu diharamkan melakukan berpuasa. Nah, orang yang tidak makan dan tidak minum ketika hari raya, tapi tanpa ada niat berpuasa, maka tidak wajib baginya melakukan perkara yang membatalkan puasa. Itu enggak harus. Kenapa? Karena alasannya adalah iktifaan bi'adaminiyah, yaitu karena menganggap cukup bi'adaminiyah dengan tanpa niat puasa. Jadi seorang yang tidak makan dan tidak minum ketika hari raya, tapi tanpa ada niat puasa, itu tidak haram. Kenapa? Karena memang niatnya tadi bukan berpuasa. Dan dia juga tidak wajib melakukan perkara yang membatalkan puasa. Wa'lam, ketahuilah, anna hadhihi syuruta thalathata, bahwasanya 3 syarat ini, yaitu Islam, berakal, dan suci dari had dan nifas tadi, itu yu'tabaru, itu diperhitungkan, wujuduha, adanya 3 syarat ini, fi jami'in nahar, pada seluruh siang. Artinya 3 syarat ini harus ada pada seluruh siang. Falawir tada, seandainya seorang itu murtad, keluar dari Islam, auzala tamyizuhu, atau hilang sifat tamyiznya, hilangnya tadi itu bijununin, dengan sebab gila,
awujida nahwu haid, atau didapati nahwu haid seumpama haid, fi juz'in pada bagian minhu dari siang hari, maka batola somuhu, maka batallah puasanya. Jadi 3 syarat ini harus ada selama seorang tadi melakukan puasa. Kemudian syarat yang terakhir, warabi'uha, yang keempat, adalah ilmun, mengetahui, al-dhannun, atau menduga, bikaunil wakti, dengan adanya waktu itu qabilan, menerima, lissaum, untuk digunakan berpuasa. Jadi seorang yang mau melakukan puasa, dia harus mengetahui atau menduga waktu atau hari yang dia akan melakukan untuk berpuasa pada hari itu. Harus mengetahui, harus menduga bahwasanya hari itu bisa untuk digunakan untuk berpuasa. Karena ada hari-hari yang tidak bisa digunakan untuk berpuasa. Fala yasihu saumuman, maka tidak sah saumuman, puasanya orang, lam ya'lam dzalika, yang dia tidak mengetahui hal itu, yaitu tidak mengetahui waktu yang bisa digunakan untuk berpuasa. Bi andzonna, dengan sekira dia menduga adama dukhulihi, tidak masuknya waktu, au istiwa al-amroni indahu, atau samanya 2 perkara indahu pada sisinya. Artinya dia ini ragu-ragu, sudah masuk atau belum. Wal waktu, adapun waktu, alladzi la yaqbalus shaum, yang tidak bisa menerima puasa, huwal idani, itu adalah 2 hari raya, Idul Adha dan Idul Fitri, wa ayyamut tasyrik, dan hari-hari tasyrik, yaitu 11, 12, 13 Zulhijjah. Wa hiya, adapun ayyamut tasyrik itu salasatun ba'da Idul Adha, yaitu 3 hari setelah Idul Adha, yaitu tanggal 11, 12, 13. Jadi hari-hari ini adalah hari-hari yang tidak sah digunakan untuk berpuasa. Wallahu a'lam, ini saja yang bisa dibaca pada kesempatan ini, semoga ada manfaatnya.